Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Kali ini saya akan mengolah 3 buah pisang mateng. Ini saya gunakan pisang lilin ya teman-teman ya. Pisangnya udah dikupas, kemudian ini ditimbang seberat 250 gram. Dan pisang mateng ini akan saya buat olahan makanan ataupun cemilan biar bisa buat teman ngopi ataupun ngeteh di saat santai bersama keluarga. Nah, langsung aja ke proses pembuatannya. Langkah pertama, ketiga pisang ini akan kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita siapkan gelas blendernya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ketiga buah pisang matang tadi ya teman-teman ya. Ini untuk pisangnya udah saya potong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk memblendernya ya. Di sini saya gunakan pisang lilin dan beratnya ini 250 gram setelah pisangnya dikupas. Selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 150 ml santan dengan kekentalan sedang, kemudian 20 gram minyak goreng dengan kualitas baik ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan blender dulu kesemuanya bahan ini hingga halus dan lembut. Ini setelah pisang dan bahan-bahan yang lainnya tadi sudah saya blender hingga halus dan lembut. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 100 gram terigu protein sedang. Kemudian kita tuangkan pisang dan bahan-bahan yang lainnya tadi yang sudah kita haluskan ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya, kita tuangkan dulu ke dalam wadah yang berisi tepung terigu tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga ke semua bahan ini benar-benar tercampur ya. Kita aduk-aduk hingga terigunya ini benar-benar tercampur dengan bahan yang sudah kita blender tadi ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan ini setelah semua bahannya sudah benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya, seperti ini. Ini tadi tinggal diaduk-aduk saja dan teman-teman lihat ini warnanya masih pucat ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna kuning. Ini opsional saja. Jika teman-teman tidak menambahkan pewarna juga nggak apa-apa, original saja. Di sini saya tambahkan 6 tetes pewarna kuning ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk aja. Ini tujuannya supaya warnanya ini lebih terang ya teman-teman ya, nggak pucat ya. Kalau warna asli originalnya kan agak pucat gitu ya. Jadi saya tambahkan pewarna kuning biar warnanya ini lebih terang. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur dan pewarnanya ini udah menyatu dengan adonan ya teman-teman ya. Ini kelihatan udah lebih kuning ya, nggak pucat lagi. Selanjutnya ini adonannya sudah siap untuk kita panggang. Selanjutnya kita siapkan cetakan, jangan lupa untuk cetakannya kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman ya. Ini tujuannya supaya nanti saat adonannya dipanggang ini tidak lengket pada cetakannya. Kita olesi dulu cetakannya menggunakan minyak goreng tipis-tipis ya. Setelah cetakannya sudah dioles dengan minyak goreng, selanjutnya kita panaskan terlebih dahulu ya. Setelah cetakannya sudah benar-benar panas, selanjutnya kita tuangkan 1 sendok sayur adonan pada cetakan ya teman-teman ya. Di sini untuk cetakannya saya isi dengan 1 sendok sayur saja ya teman-teman ya adonannya. Tapi jika teman-teman ingin membuat kuenya ini lebih tebal, silahkan ditambahkan saja adonannya, disesuaikan saja dengan selera. Setelah semua cetakan sudah terisi dengan adonan, selanjutnya ini akan saya beri topping wijen putih ya teman-teman ya. Kita taburkan secukupnya wijen putih pada permukaan kuenya ya teman-teman ya. Untuk toppingnya ini disesuaikan saja dengan selera, disesuaikan saja dengan stok yang ada di rumah ya teman-teman ya. Karena di sini saya punya wijen putih cukup banyak, jadi di sini saya kasih topping wijen putih saja untuk kuenya.
Jika teman-teman ingin memberi topping dengan yang lainnya, misalnya koko chip ataupun kismis juga bisa ya teman-teman ya. Disesuaikan saja dengan bahan yang ada di rumah. Setelah diberi topping, selanjutnya tinggal kita panggang sambil ditutup ya teman-teman ya, hingga kuenya matang. Dan ini setelah kuenya sudah saya panggang selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman ya. Saya panggang menggunakan api kecil. Selanjutnya ini akan saya lihat dulu hasilnya. Kita coba ya angkat satu ya teman-teman ya. Tuh kelihatan ya pinggirannya udah mulai kecoklatan seperti ini. Ini kuenya sudah mateng, selanjutnya tinggal kita angkat. Hati-hati untuk cetakan yang bagian paling tengahnya ya teman-teman ya. Biasanya yang bagian tengah ini akan lebih cepat matangnya karena panasnya ini lebih duluan. Tuh lihat ya udah mulai coklat banget untuk yang bagian tengahnya. Jadi ketika kita memanggang kue kita harus perhatikan untuk bagian cetakan yang paling tengah. Setelah kuenya udah kita angkat semua, selanjutnya tinggal kita dinginkan ya. Selanjutnya kita panggang kembali untuk sisa adonannya hingga semuanya habis ya teman-teman ya. Dan ini setelah semua adonannya sudah selesai saya panggang semuanya ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kuenya sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Untuk hasilnya, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini dan ini juga dipanggangnya matang sempurna. Bagian bawahnya udah kecoklatan seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini pastinya untuk memanggangnya ini diperlukan ketelatenan karena ini menggunakan api kecil ya teman-teman ya. Jadi agak lama saya panggang selama 10 menit tapi tergantung dengan selera sih. Kalau menggunakan api sedang ini takutnya akan cepat gosong ya teman-teman ya. Atau jika teman-teman memanggangnya ini disesuaikan saja dengan kondisi api kompor masing-masing ya. Ini saya belah dulu seperti ini dan ini pastinya lembut banget, enak banget, ini aroma pisangnya masih berasa banget. Ini rasanya tuh enak banget ya teman-teman ya. Manis, lembut, dan pastinya ada rasa gurih-gurihnya dari santan kelapanya ini. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin membuat kue ini dengan margarin yang dicairkan juga bisa ya teman-teman ya. Disesuaikan saja dengan stok bahan-bahan yang ada di rumah masing-masing. Ini tuh benar-benar enak ya teman-teman ya, manis dan juga lembut banget. Jadi jika teman-teman punya pisang di rumah tapi bosan dengan olahan pisang yang digoreng ataupun dimakan begitu aja, coba deh dengan resep ini kita buat kue seperti ini, dijamin ini pastinya enak banget, pas banget dijadikan teman ngopi ataupun ngeteh di saat santai bersama keluarga. Demikian video kali ini kue lumpur pisang dari saya, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.